Halo semua, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan rencana pemerintah mengangkat tenaga honorer, tenaga kontrak atau tenaga tetap non-aparatur sipil negara menjadi pegawai negeri sipil. Akan tetapi masih ada yang menjadi pertanyaan bagi rekan-rekan tenaga honorer. Yang pertama, bagaimana mekanisme pengangkatannya? Apakah tetap melalui tes SKD atau CAT atau seperti apa? Kemudian, apakah semua tenaga honorer berhak untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes ini? Untuk lebih jelasnya silakan disimak video berikut agar Anda tidak ketinggalan informasi seputar atau rencana pengangkatan tenaga honorer ini menjadi pegawai negeri sipil. Rekan-rekan sekalian, seperti diketahui bersama bahwa saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tengah membahas rancangan undang-undang aparatur sipil negara. Salah satu poin penting dari rancangan undang-undang ASN tersebut adalah rencana pemerintah untuk mengangkat seluruh tenaga honor ini menjadi pegawai negeri sipil. Sesuai yang disebutkan dalam pasal 131A di ayat 1 dinyatakan bahwa tenaga honorer atau pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Jadi dari ayat 1 ini sudah dinyatakan bahwa tenaga honorer yang telah mengabdi paling lambat di tanggal 15 Januari 2014 itu dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun. Kemudian di ayat 2 disebutkan bahwa pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Jadi kita bisa memahami bahwa pengangkatan honorer menjadi PNS ini tidak melalui tes seleksi kompetensi dasar atau tes CAT, akan tetapi didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Rekan-rekan sekalian, di penjelasan rancangan undang-undang ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan verifikasi dan validasi data adalah kegiatan pemeriksaan kelengkapan administrasi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, serta tenaga kontrak yang dilakukan oleh BKN atau lembaga terkait. Validasi data melalui pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilakukan untuk mencegah terjadinya data kepegawaian yang fiktif. Jadi rencana pengangkatan tenaga honorer atau pegawai tidak tetap ini didasarkan pada verifikasi dan validasi kelengkapan administrasi tenaga honorer yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara dan lembaga terkait. Jadi tidak melalui tes SKD atau CAT yang selama ini dilakukan. Rekan-rekan sekalian, di pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas itu dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik, antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. Jadi tidak seluruh tenaga honorer dapat diangkat meskipun surat keputusan pengangkatannya itu berlaku 15 Januari 2014, akan tetapi ada kategori jabatan honorer yang bisa diangkat menjadi PNS. Di penjelasan pasal 131A ayat 3 ini dinyatakan bahwa yang termasuk bidang fungsional, administratif, dan pelayanan publik lainnya adalah meliputi daftar jenis jabatan tenaga honorer atau pegawai tidak tetap yang secara terperinci sebagai berikut. Di bidang pendidikan, di sini ada dilihat bersama ada jabatan-jabatan honorer yang bisa diangkat menjadi PNS, mulai dari jabatan dosen, guru TK, guru kelas, guru penjaskes, guru agama,
Jadi rekan-rekan bisa melihat di sini daftar jabatan-jabatan yang bisa diikutkan dalam pengangkatan honorer menjadi PNS. Kemudian di bidang kesehatan juga sudah dicantumkan di dalam undang-undang ini ya. Di sini ada jabatan dokter spesialis, dokter umum dan seterusnya. Rekan-rekan bisa melihat bahwa ada jabatan-jabatan tertentu yang bisa diikutkan. Sedangkan yang paling penting di sini di bidang administrasi dan teknis lainnya juga ada jabatan-jabatan khusus yang rencananya akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah kapan rencana pengangkatan honorer ini menjadi PNS dilaksanakan. Di rancangan undang-undang ini juga sudah disebutkan bahwa pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap, non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 di atas akan dimulai dilaksanakan dalam masa 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Jadi rekan-rekan perlu pahami bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS ini akan dilakukan paling cepat 3 bulan setelah rancangan undang-undang ini ditetapkan menjadi undang-undang, dan paling lambat dilakukan setelah 3 tahun setelah undang-undang ini ditetapkan. Jadi rekan-rekan, demikian video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk rekan-rekan sekalian tetap tekan tombol subscribe agar rekan-rekan tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar aparatur sipil negara, kebijakan honorer, dan pensiunan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.